lagi heboh tentang cerita libur pakai uang $50 cukup nggak ya? Aku mau cerita di sini ya. Sebenarnya aku juga enak juga nggak enak gitu ya menceritakan sesuatu yang mengenai apa yang pernah aku alami dan pribadi gitu ya. Ada sedikit kisah sedihnya kayak gitu ya. Jadi begini ya. Kontrak kerja terakhir aku itu dulu pernah kerja di Hongkong lama, terus pulang, terus balik lagi kayak gitu ya. Balik lagi itu yang terakhir itu aku hanya bekerja 6 bulan ya. 6 bulan saja. Jadi mulai bulan 12 sampai bulan 6 kayak gitu ya. Terus aku di situ itu terakhir kontrak itu ngebreak ya. Ngebreak itu eh, aku membayar majikan 1 bulan gaji karena hari ini aku ngomong mau keluar dan 3 hari kemudian aku keluar. Sebenarnya aku ingin nunggu majikan aku datang pembantu barunya gitu ya. Tapi aku pikir ulang-ulang lagi, dia itu mudah kok mencari CC, misalnya terkadang anak-anak yang lagi nunggu visa itu bisa kok menggantikan. Jadi waktu itu aku sedang daruratnya aku harus pulang, ibu aku itu lagi sakit dan anak aku masih kecil, tidak ada yang merawat kayak gitu ya. Jadi waktu itu aku langsung pulang begitu saja ya. Jadi aku membayar apa itu majikan 1 bulan gaji full itu. Jadi terus aku itu tiketnya dikasih, tapi sama majikan cuma dikasih kalau nggak salah 1.500-an. Aku harus nambahin lagi 1 juta, jadi 2.500.000 kayak gitu. Terus ada gaji terakhir dan uang apa itu, uang transport aku dikasih juga. Jadi nggak banyak waktu itu aku terima yang itu, karena aku harus kembalikan uang gaji full ke majikan itu 1 bulan. Jadi waktu itu aku bukannya menerima, malah nambahin nambahin gitu ya, tapi aku nggak mikir lagi gitu ya. Soalnya uang itu suatu saat masih bisa dicari ya, tapi kalau keadaan orang tua saya, aku sakit, terus anak tidak ada yang merawat itu, terus aku langsung kepikiran ya pulang saja kayak gitu ya. Di sini aku mau cerita ya, di sana itu aku kerja hanya 6 bulan. Kalian boleh ambil kalkulator ya, coba saja dihitung ya. 6 bulan, potongan 2 bulan setengah, 2 kali. Potongan 2 bulan, 2.500 2 kali. Hitungannya adalah 5.000. Sisanya aku apa itu aku simpan sendiri. Dan setiap bulan itu aku mengirimkan ke rumah itu sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000 setiap bulan, uang Indonesia kayak gitu ya. Terus selama 6 bulan itu aku rutin mengirimkan uang dan kepotong sama biaya ke potongan agen, biaya apa itu ganti rugi ke bos aku 1 bulan full itu aku ganti rugi ya. Jadi selama 6 bulan itu aku mengumpulkan uang itu, karena di sana itu aku jarang sekali libur ya, karena nggak liburnya itu nggak bisa ya. Majikan aku jarang di rumah, sedang di yang aku jaga itu anak kecil, jadi aku jarang sekali libur. Kalaupun libur aku hanya setengah hari ya. Misalnya jam 9 berangkat, jam 4 sore, jam 3 sore itu aku sudah pulang lagi karena gantian sama kakaknya dia. Jadi anak yang aku jaga itu punya kakak, jadi yang kalau yang dua itu, yang besar itu nggak usah ngurus, cuman yang kecil itu harus dijaga, jadi gantian sama kakak dia. Aku dalam 6 bulan itu libur itu bisa dihitung cuman mungkin 2-3 kali saja, yang lainnya itu aku tidak pernah libur kayak gitu ya. Jadi selama aku kerja di situ itu aku 6 bulan itu aku mengumpulkan 31 juta saja. Nekat pulang gitu ya. Nggak apa-apa lah, soalnya juga lain waktu masih bisa dicari lagi gitu ya. Bekerja lagi ke sana. Jadi waktu bekerja di situ sebenarnya job aku itu enak banget loh. Soalnya apa ya, satu rumah itu ada anak perempuan satu, dan nyonyanya itu jarang pulang. Nyonya itu punya suami cuman jarang pulang juga. Itu paling cuma 3 bulan, 2 bulan 3 bulan sekali aku ketemu, itu cuma beberapa kali saja sama nyonya sama tuan gitu ya, jarang sekali. Dia nyonyanya itu kerjanya itu terkadang Van Taylor ya, jadi
pulang ke Cina kayak gitu. Jadi meninggalkan anaknya itu di rumah sendirian sama pembantunya kayak gitu ya. Jadi untuk kalian ini aku mau cerita tentang libur $50 itu cukup nggak sih? Kalau pengalaman aku dulu ya, yang majikan aku yang terakhir ini ya, ini sebenarnya aku juga apa ya, setelah aku hitung-hitung gitu ya, sebenarnya ya lumayan juga gitu ya kalau segitu. Cara aku libur itu semisal pengen hemat gitu ya. Kalau aku ada sayur atau apa gitu ya dari majikanku yang eh, majikan aku yang bekerja itu ya, semisal ada lebih banyak ada daging atau apa itu ya, terkadang aku sisakan, aku taruh di pengkak gitu ya, aku bekukan kayak gitu ya. Itu sewaktu-waktu aku tidak ada lauk, karena kan majikanku kan terkadang ada di rumah, ada terkadang juga tidak ada kayak gitu. Aku mengambil itu untuk lauk aku sendiri ya. Semisal aku mau libur gitu ya, aku memang masak mie ya. Kalau libur itu aku memang, majikan aku kan nggak ada di rumah juga ya, aku masak mie sama sayur. Kalau dagingnya itu terkadang apa yang aku taruh di kulkas yang paling atas itu aku bekukan itu ya, aku hangatkan kembali, aku bawa libur. Itu memang terkadang ini kok bisa segitunya hematnya kayak gitu ya, tapi mau gimana lagi ya, prinsip aku di sana itu bekerja tidak mau menyia-nyiakan waktu kayak gitu ya. Jadi apapun yang aku alami di sana, maksudnya cuman untuk libur, kalau makanan itu aku bisa menghemat sekali. Dan aku itu liburnya itu suka banget ke tempat yang jangan terlalu jauh gitu ya. Kalau terlalu jauh itu pulang aku tentu saja sangat capek sekali. Sedang aku orangnya itu kalau terlalu capek itu juga nggak bisa gitu ya, badan pegel semua. Jadi aku kalau libur itu tujuan aku itu ya paling ke laut, ke pantai kayak gitu ya. Kalau dulu waktu di Tunmun itu aku paling suka sekali ke Tunmun ya. Terkadang aku kalau pengen libur makan enak itu aku yang paling sering aku beli itu cuman beberapa hal ya. Contohnya itu ayam KFC itu saja. Kalau makanan Indonesia aku jujur saja aku nggak begitu tertarik. Kalau waktu libur makan makanan Indonesia aku nggak begitu tertarik. Aku senangnya itu kuliner yang Hongkong. Kalau aku lagi pengen jajan ini sesekali ya, aku itu membeli setengah ekor bebek itu ya, aku bawa libur sehari. Sama air sama kerupuk itu saja, aku nggak makan nasi. Dari aku awal pertama ke Hongkong itu aku memang tidak suka makan nasi ya. Dari rumah pun waktu aku sudah kerja di Surabaya pun aku itu orangnya jarang sekali makan nasi, paling makan sayur gitu ya. Jadi ketika aku bekerja di Hongkong, majikan itu ya seneng-seneng aja, soalnya cecenya itu nggak doyan makan nasi banyak kayak gitu ya. Sukanya itu makannya itu sayur-sayuran saja kayak gitu. Sayuran sama daging kayak gitu. Terus kalau kita naik KCR itu yang bukan KCR itu namanya apa ya? Bukan eh, yang kereta bawah tanah itu bukan ya, tapi yang jurusan Yonlong Dinmun itu namanya juga KCR ya. KCR tapi yang murah ya, itu cuma $4, $7, $8 gitu ya. Buat pulang pergi itu hanya mungkin nggak sampai 20 gitu ya. Terus jajannya kalau aku sekali libur itu biasanya paling mahal itu cuma $150. Karena terkadang kalau aku sudah bawa makanan sendiri, aku cuma butuh biaya itu apa perjalanan saja. Di sini aku bukan bukan pelit pada diriku sendiri pada saat ini, karena aku pada saat ini sedang mengumpulkan, benar-benar ingin mengumpulkan sesuatu untuk keluargaku, untuk anakku gitu ya. Sedang majikan tidak ada masalah, jadi tidak ada maksudnya tidak ada yang membuat aku itu begitu tertekan, itu tidak ada. Jadi tidak ada alasan aku untuk jajan berlebihan kayak gitu ya. Jadi setiap orang itu wataknya kan berbeda-beda, keinginan dan hobinya juga berbeda. Jadi kalau ndek bos aku yang ini tidak ada masalah, tentu saja aku bisa menekan pengeluaranku. Beda lagi kalau aku bekerja di tempat yang bosnya itu tidak nyaman. Aku paling paling aku suka sekali jajan ya, menghabiskan, karena bukan menghabiskan sih, cuman aku lebih royal kepada diri aku sendiri, karena untuk apa ya, untuk menghangatkan hati kita itu kita butuh sesuatu yang bisa
memulihkan mood kita ya, keadaan hati kita. Jadi pasti seringnya aku itu jajan karena aku juga tidak suka beli baju ya, aku tidak suka beli mas-masan. Itu biasanya cewek-cewek kan suka seperti itu, cece-cece itu suka seperti itu, sedang aku tidak suka yang seperti itu. Aku sukanya yang paling aku suka kalau pingin aku itu lebih senang saat ada masalah atau kesusahan, itu paling juga jajan gitu aja. Jadi ini ceritaku sedikit ya, ketika aku bekerja kontrak terakhir aku yang 6 bulan itu aku mengumpulkan segitu, aku juga sangat bersyukur ya. Cuman 6 bulan sudah kepotong bayar ganti rugi ke majikan. Jadi kalau bayar ke agen itu ke majikannya 1 bulan, berarti aku terhitung cuma 5 bulan. Terus bayar ke kantor lagi 5.000, jadi terhitungnya cuma 4 bulan aku bekerja di sana. Jadi dalam waktu 4 bulan itu aku mengumpulkan 31 juta rupiah. Itu aku sudah membayar apa itu tiket sendiri 1.000, dan juga terpakai untuk sebagian untuk libur meskipun tidak banyak. Jadi untuk kalian yang di sana, kalau kalian masih diberi rezeki lancar, kalian berhemat-hematlah ya. Karena jangan sampai, aku dari dulu itu sistemnya seperti ini ya. Jangan sampai kita mencari kerja di sana, gajiannya juga habis di sana gitu ya. Jadi untuk kalian yang sudah suhu, maksudnya sudah lama di sana, berhematlah, karena tidak selamanya kita itu ingin bekerja di sana. Ada waktunya kita itu ingin pulang dan menikmati hasil jerih payah yang sudah kita upayakan di Hong Kong kayak gitu ya. Next aku lanjut videonya. Maaf C, aku sudah mau off ini.